Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita memasuki masih di awal tahun 2022 minggu yang pertama. Ya, jadi minggu pertama ini kita sudah menjalani sampai dengan hari ke-6 dan kita sudah merasakan banyak berkat Tuhan di tahun yang baru ini. Jangan kita lihat besarnya dalam pengertian manusia, tetapi mari kita lihat penyertaan Tuhan selama 2021 dengan segala kesulitan yang sudah teratasi, dan kita minta kekuatan memasuki 2022 dengan kekuatan Tuhan juga supaya kita boleh melewatinya dengan baik. Kita bersama-sama akan mendasari firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, bagaimana kehidupan seorang bayi yang ingin terus-menerus mendapat makanan sehat, tetapi juga kemudian kita harus bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa kami masih boleh melewati tahun 2021 dengan baik, dengan segala suka dan duka yang sudah kami alami. Dan sekarang kami sudah memasuki tahun 2022. Biarlah kami tetap merasakan penyertaan Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami supaya kami boleh melewati tahun 2022 ini dengan penuh kekuatan yang datang dari Tuhan. Segala kehidupan yang harus kami jalani biarlah tetap kami percayai dan imani Engkau tidak meninggalkan kami. Iman kami diteguhkan sepanjang tahun ini. Kiranya Tuhan berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang yang merasa mengalami hidup yang pahit sekali. Susah banget. Oleh karena itu dia rasanya udah capek dan kepingin mengakhiri hidup. Ya, tapi dia bingung mau mengakhiri hidup dengan cara bagaimana. Akhirnya dia coba datang pada seorang temannya yang dikatakan temannya ini orang yang berhikmat, orang bijaksana, orang baik. Ya. Lalu dia bilang, kamu tahu kan hidupku penuh dengan kepahitan, pahit terus. Lalu rasanya gimana ya untuk melanjutkan kehidupan supaya bisa rasanya ada nikmatnya gitu. Lalu temannya ini dia merenung dan akhirnya berkata begini, sebentar ya, coba saya akan ambil segelas air. Lalu temannya ini mengambil segelas air dan 2 sendok penuh garam. Lalu dia bilang pada teman yang susah tadi, coba masukkan garam ini ke air. Atau 1 gelas air ini, kemudian aduk. Nah, sudah larut? Sudah. Terus diaduk. Sampai betul-betul larut. Udah ini, ya sudah. Sekarang coba kamu icipi. Wah, rasanya kayak apa? Icipi dulu. Dan ketika diicipi, lalu ditanya, sudah bisa diduga ya? Jawabnya pasti asin sekali. Tapi teman itu mengatakan coba diteruskan ngicipinya, jangan cuma sekedar asin. Lalu akhirnya dikatakan ya ada pahitnya, ya betul. Ya, ternyata garam itu kalau terlalu banyak juga tidak bagus ya, bukan cuma naikkan tensi tapi juga ada rasa pahit. Walaupun garam itu dibutuhkan untuk berbagai hal. Tapi kalau terlalu banyak akan terasa pahit. Oke, gitu ya. Ini gelas ini sudah hampir diisi garam 2 sendok ya. Sudah rasanya pahit tadi, asin sangat dan pahit. Nah, sekarang saya ambil 1 sendok gula. Coba dilarutkan dan diaduk. Ya. Dimasukkan, biar larut, diaduk. Teman ini bingung, tapi ya nurut aja udah. Ya, sudah larut, sudah.
Coba icipi lagi. Wah, ini kan seperti infus obat diare. Udah icipi aja, jangan banyak ngomong. Ya. Apa rasanya? Lalu ketika diminum lagi, dia bilang ya nggak terlalu pahit lah. Ya ada sedikit rasa manis-manisnya gitu ya. Tidak lagi pahit, tidak terlalu asin, tapi ada sedikit manis walaupun ya tetap rasanya seperti itulah gitu ya, nggak enak. Tapi sudah bisa dinikmati, bisa. Nah, temannya itu mengatakan itulah kehidupan. Ya. Dirimu itu seperti sebuah gelas yang diisi air kehidupan dengan kepahitan. Pahit terus kamu rasanya. Mungkin terlalu banyak garamnya itu tadi ya. Tapi coba kamu ingat-ingat bagaimana kasih Tuhan sepanjang tahun yang lalu sudah menopang kamu. Masa kamu nggak bisa ingat kasih Tuhan? Taunya cuma kepahitan saja. Itu salah. Kamu juga harus mengimbangi hidupmu dengan berkat-berkat manis yang Tuhan berikan. Bagaimana ketika kamu buntu jalan, lalu berdoa, Tuhan buka jalan. Bagaimana ketika kamu bertengkar, kemudian hatimu dipenuhi damai ketika Tuhan menolong kamu, menolong keluargamu, menolong temanmu untuk tidak lagi bertengkar. Bagaimana ketika kamu tidak punya uang, mepet sekali, tapi tiba-tiba Tuhan beri rezeki. Bagaimana ketika kamu merasa tidak enak badan, aduh udah takut kena COVID, tapi ternyata bukan, cuma influenza biasa. Apakah kamu tidak menerima berkat manis dari Tuhan? Apakah kamu tidak senang dengan karunia Tuhan? Semua itu kamu lupakan. Ketika kamu makan tidak enak, kamu mengeluh. Tapi ketika kamu makan enak, kamu lupa itu dari Tuhan. Kamu cuma bilang, ya wis udah berapa hari ini pahit terus sekarang manis ya wis wayahe. Bukan wayahe, tetapi itulah berkat Tuhan. Berkat yang Tuhan topangkan kepada kamu sehingga kamu itu seharusnya mengimbangi hatimu, pikiranmu, pola hidupmu dengan berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah berkata hidupmu pahit terus, maka rasanya pahit terus. Tapi coba masukkan berkat Tuhan yang manis tadi. Gula 1 sendok melawan garam 2 sendok. Ternyata bisa mengalahkan. Rasa asinnya itu tidak lagi terlalu asin. Tapi kamu sendiri bilang ada rasa manisnya. Dan ini cukup baik juga, cukup enak. Nah, artinya berkat Tuhan itu pasti mencukupkan saudara untuk belajar bersukacita. Menikmati berkat-berkat manis dari Tuhan. Caranya gimana? Firman Tuhan mengajarkan 1 Petrus pasal 2 ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datang kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ya. Jadi artinya firman Tuhan mengajarkan jadilah seperti bayi, kepingin tuh makanan yang sehat, maka jangan cuma mau yang pahit-pahit diingat-ingat, dibuang itu. Ya. Apa yang tidak menyenangkan, lalu imbangi dengan berkat Tuhan yang menyenangkan. Ketika Anda, nggak punya pikiran nih, buntu. Tapi Anda datang pada Tuhan sebagai seorang bayi yang kepingin disegarkan, diberi makanan sehat. Tuhan berfirmanlah, Tuhan berbicaralah, Tuhan segarkan hati dan pikiranku, berikan berkat-Mu yang manis. Nah, ketika Anda bisa menikmati berkat Tuhan yang manis, pikiran Anda kebuka, iya ya, kenapa aku tadi harus marah? Sebetulnya ini kalau nggak marah lebih baik ya. Memang kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat menjengkelkan. Jelai banget. Dan ketika kita jengkel dengan orang itu juga mungkin jengkel dengan kita, tapi dia nggak pernah merasa menjengkelkan orang lain ya, cuek, ya acuh gitu ya. Kita lebih jengkel lagi. Nah itu berarti kejengkelan cuma ada di pihak kita dan itu kesalahan besar. Oleh karena itu bagaimana orang yang cuek, yang acuh, tetapi menjengkelkan itu mengalami perubahan hidup. Nah mintalah hikmat Tuhan. Cara berbicara, cara berpikir itu bisa untuk dilatih. Tetapi memang membutuhkan kekuatan dan kemauan. Oleh karena itu ini baru satu masalah ya. Tapi masalah lain juga masih ada, masih banyak.
dari pergumulan-pergumulan di tengah keluarga, pergumulan di tengah masyarakat, pergumulan di tempat kerja, pergumulan dengan tetangga, pergumulan ya dengan siapa saja. Kadang-kadang dengan orang yang baru kita temui kita sudah bisa bertengkar. Ya. Nggak kenal bisa. Saudara-saudara, belum lama ini ada dua keluarga itu makan di satu warung makan. Ya. Kemudian mereka, saya kan nggak perhatikan yang datang dulu yang mana. Tapi pesanan makanan diantar dulu pada satu meja. Nah, yang merasa datang lebih dulu, pesan lebih dulu marah gitu ya. Marah. Kemudian yang sudah diberi makanan ini merasa tersinggung. Ya. Jadi dia juga ikut tersinggung dan ikut marah lagi. Marahnya bukan sama penjual, marah sama tetangganya ini. Kok kamu ngatur-ngatur dan sebagainya. Nah, terjadi pertengkaran. Ya memang jadi aneh, jadi ribut. Terutama ketika penjual itu juga bingung, ini yang benar yang mana, saya yang salah apa mereka yang benar, jadi tambah bingung, tambah ruwet itu ya, tambah kacau. Bisa terjadi memang saudara, pertengkaran bisa terlontar begitu saja ketika sama-sama kita itu dalam kondisi mungkin tadi ya, haus, lapar, capek, tetapi itu akan terhindarkan ketika kita belajar untuk menerima berkat kasih setia Tuhan. Apa yang manis yang Tuhan berikan sejak awal pagi hari ketika Tuhan berbicara pada kita itu akan ngerem segala kepahitan, ngerem rasa asin yang tidak enak. Tapi ketika kita berhadapan dengan masalah, wah Tuhan tadi pagi saya sudah diberi hikmat dari firman Tuhan yang manis. Biarlah saya menunjukkan sikap yang manis melalui tutur kata dan perbuatan. Kalau dia salah, ajarkan pada saya untuk menegur dengan cara yang manis, cara Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu menegur dengan cara yang baik. Memang kata-katanya keras kalau dipikir, tapi berhikmat. Tidak dalam bentuk amarah, amukan, enggak. Ya, bicara biasa, tapi menusuk perasaan. Dan membuat orang bertobat, itu yang paling penting. Bukan menusuk jadi bangun emosi, bukan. Tetapi mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan. Itulah berkat manis yang Tuhan berikan. Jadi dengan begitu kita bisa menikmati berkat manis yang Tuhan sampaikan. Nah, ketika teman yang tadi di awal cerita itu mulai sadar dan dia katakan sebetulnya berkat Tuhan yang manis itu banyak sekali. Saya ingat-ingat, enggak usah saya ingat-ingat, seingatnya saja sudah nggak bisa dihitung. Tapi memang sering saya lupakan. Saya cuma ingat-ingat yang asin, yang pahit, yang enggak enak. Nah sekarang saya mau belajar bagaimana berkat Tuhan itu juga menguatkan. Dan kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, maka marilah kita terus-menerus bersyukur dan mencari air yang segar, susu yang sehat, yang manis dari firman Tuhan. Supaya sepanjang tahun ini kita boleh melewati segala asin dan pahit tadi dengan mengimbangi kemanisan berkat Tuhan, kehadiran Tuhan, firman Tuhan, pujian bagi Tuhan. Dengan demikian kita berjalan bersama dengan anugerah yang Tuhan karuniakan. Selamat melanjutkan kehidupan di tahun 2022. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan pada kami untuk mengimbangi kehidupan ini bukan cuma mengingat hal yang tidak enak, tetapi banyak berkat baik yang manis yang sudah Engkau limpahkan. Biarlah itu menguatkan kami untuk terus bertumbuh, berkembang dalam iman, terus melanjutkan kehidupan dalam harapan dengan kekuatan dan terutama menjadi saksi Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kami sepanjang tahun 2022 ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.